Hai, gue David, dan selamat datang di JJR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di JJR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian misal baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya itu nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate itu. Untuk podcast hari ini episode 13. Bahasan kita adalah passion. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue seneng banget. Karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan. Dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena lu udah ngulangin waktu buat dengerin orang kayak gue. Mau ngomong terus ngedubel gak jelas. Tahu apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas. Tapi Anda tetap dengarkan, terima kasih. Balik lagi ke tema, yaitu tentang passion. Gue sampai sekarang jujur bingung, kenapa orang tuh mengagung-agungkan apa yang namanya passion. Dan itu merupakan hal yang aneh menurut gue. Jadi orang tuh beranggapan kalau passion itu adalah hidup dia. Maksudnya gini, ketika lu hidup di dalam passion lu, ketika lu hidup dalam mimpi lu, ya itu memang merupakan hal yang keren. Dan ketika lu hidup dalam sebuah mimpi atau harapan lu, ya itu juga bagus. Gua nggak akan bilang kalau kita nggak boleh bercita-cita atau bermimpi yang tinggi atau jauh ke depan. Contohnya gini, misal gue pengen bikin ini nih, gue pengen bikin karya ini, gue pengen kerja di bidang ini, ya pokoknya semau gue. Jadi untuk mencapai posisi atau tempat sesuatu, pasti kita harus melewati step by step tantangan atau hambatan yang mana itu dapat menjadi pelajaran untuk kita dan kita juga bisa ambil maknanya untuk menjadi sebuah pengalaman. Contoh misal sebelum kita lancar naik sepeda, pasti pertama kita harus belajar untuk dorong tuh sepeda, kita tuntun itu sepeda. Terus lama-kelamaan kan kita belajar naikin sepeda, lanjut kita latihan ngegoes sambil kita tuh dibantu pakai roda bantuan dan mungkin sampai jatuh. Nah, maksud gue yang kayak gitu-gitu, yang kita mengalami sebuah proses dan sampai titik di mana akhirnya kita lancar naik sepeda. Jadi ada urutan-urutannya pokoknya yang harus dilewati. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ketika passion menjadi sebuah hal yang profesional, apakah kita tetap yakin akan mengerjakannya dengan bahagia? Apakah kita yakin akan mengerjakannya dengan sepenuh hati kita? Artinya, ketika kita masuk ke dunia profesional dengan passion kita, itu bakalan ada dead time. Dan akan ada yang namanya kesepakatan. Jadi itu bukan lagi tentang diri lu sendiri. Itu bukan lagi tentang hobi lu yang lu bilang sebagai passion. Karena itu semua tuh udah dikomersilkan. Dan ketika itu sudah dikomersilkan, itu antara dua pihak. Itu antara lu dan pihak lain yang lu bantu. Lebih tepatnya simbiosis mutualisme. Lu bantu dia dan dia terbantu karena lu dan lu dapat imbalan dari jasa lu. Jadi lebih tepatnya udah gak ada lagi tuh yang namanya malas-malasan, gak mood lah. Kalau hobi pasti kan ada di saat titik jenuhnya. Ya meskipun kalau kita kerja juga ada titik jenuhnya. Tapi titik jenuhnya harus lebih sedikit daripada titik jenuhnya hobinya kita.
Karena ini kan udah profesional. Jadi hindari betul-betul pemikiran seperti itu, karena itu tidak profesional dan akan merugikan orang. Karena ini kan bukan main-main. Karena yang udah gue bilang, udah dikomersilkan. Gue nggak tahu bener atau enggak, katanya dengan passion itu ngebuat kita ngerjainnya kayak nggak pernah stres, kita selalu bahagia. Ya memang kalau dengan kita ngerjain sesuatu dengan passion, ya kita bisa lebih senang ngerjainnya, bisa lebih tenang dan fokus. Jadi yang namanya kerjaan, mau yang passion atau enggak, pasti ada aja yang bikin stres di suatu titik. Dan yang jadi poin pentingnya adalah ketika kamu ngerjainnya dan kamu tahu itu passion lu, itu yang lu suka, lu akan melewatinya dengan lebih lapang dada. Contoh misal, kok berat banget ya, susah. Tapi karena ini passion lu akan mikir, oh ya ini yang gue suka, oh ya ini yang gue pilih, gue pengen jadi seperti ini. Nah justru ini juga yang bisa jadi pemicu kita tuh lebih semangat. Dan kalau meskipun lu stres, lu bisa istirahat sejenak untuk merefresh lagi otak lu, supaya bisa berpikir kembali. Karena kita kan gak selamanya kerja-kerja terus. Namanya juga manusia, pasti butuh istirahat. Butuh waktu untuk mengisi lagi energi untuk kembali melanjutkan rutinitas. Di sisi lain juga, pasti banyak sekali di dunia ini yang bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan potensi kita atau passion kita. No problem, it's okay. Itu nggak masalah. Selama kita terus berjuang ngejalanin itu semua dan sungguh-sungguh, pasti kita akan dapat sebuah reward dari apa yang udah kita kerjakan. Gue jamin. Gue tuh orangnya sangat mendewakan proses ya, bukan passion. Kalau di generasi kayak gue kan, apa-apa mengandalkan passion. Masuk ke satu perusahaan, sebulan 2 bulan, cabut. Ditanya apa, bukan passion gua. Masuk lagi ke kantor berikutnya, cabut lagi. Ditanya kenapa cabut, bukan passion gua. Jadi sebenarnya passion lu apa, kampret? Bedanya generasi sekarang sama generasi dulu adalah generasi sekarang tuh agak sensitif ketika dia menerima pekerjaan yang bukan job desk-nya mereka. Padahal mungkin itu merupakan pekerjaan yang lu seneng. Contoh, misal lu nih jadi tulang punggung keluarga, lu setiap hari harus cari uang untuk makan keluarga lu, buat adik lu sekolah, buat bayar listrik, buat bayar inilah itu. Nah apakah lu masih sempat mikir dengan idealis lu, gue pengen kerja di bidang ini, nggak mau kerja di bagian itu? Paling nggak kan lu harus bisa berkompromi dengan idealis lu. Kalau nggak kerja, ini bapak mama gua nggak bisa makan, adek gue nggak bisa sekolah, dan masih banyak lagi alasan-alasan lain yang bisa terjadi. Gue jujur kadang suka sebel sama orang yang kerjanya tuh ngeluh, kok gue gini-gini aja ya, nggak ada pemasukan, nggak punya duit. Makanya kerja, kampret. Ya lu sih enak udah punya kerjaan, bungkus koran. Gue dulu juga sebelum gini gue juga berjuang, panas-panasan cari kerja, kesana kesini buat menghidupin keluarga gua. Dan kalau lu kerjanya cuma yang santai, cuma males-malesan, ya nggak bakalan bisa sukses. Nggak gitu konsepnya, kawan. Yang namanya mau sukses ya lu harus capek, lu harus keluar keringat. Beda hal kalau lu tuh lahir langsung dari orang yang kaya, hidup yang langsung tinggal minta ke orang tua. Kayak sekarang gue mikir, kerja apa aja yang penting bisa menghasilkan duit, dan yang penting halal. Entah itu di bidang yang passionnya gue banget, atau yang sama sekali bukan passion gue banget. Kayak gue sekarang kerja beda jauh dari passion gue, tapi ya gue tetap jalanin dengan sungguh-sungguh. Kampret lah itu apa yang namanya passion. Kalau lu gak suka sama kerjaan lu, tapi duitnya banyak, ya jalanin. Ntar baru deh, duit dari situ lu bisa pakai buat hidupin idealis lu. Mau lu bikin rumah yang ada pacuan kudanya, silahkan. Kalau enggak, lu bikin nih kamar mandi, tapi lu nggak usah bikin bak buat penampungan air. Lu bikin aja pakai shower. Nah pas lu nanti lu galau, lu tinggal mandi, nangis sambil keramas. Gokil pasti tuh.
Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Jadi yang penting punya duit dulu, baru idealis. Ya mungkin segini dulu kali ya podcast kita kali ini. Semoga podcast ini mungkin bisa relate di hidupan kalian semua. Dan kalau kalian mungkin pengen request atau pengen suatu pembahasan yang pengen gue bahas di sini, lu bisa langsung kontak gue di @ggr_podcast. Lu bisa request di situ dan bakalan gue bahas menurut sudut pandang gue, dan mungkin juga semoga bisa relate di kalian. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa.